Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada saatnya kita untuk menguraikan kajian gramatikal Al-Quran Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu mari kita bersama-sama bersyukur pagi ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk menjemput ladang pahala melalui indahnya ilmu. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita semua karena kita bisa berkumpul bersama Bapak Ibu pilihan Allah berasal dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai daerah. Semoga kita bisa menjalin ukhuwah yang dipersatukan oleh Al-Quran. Untuk selanjutnya kita akan menguraikan surat Ali Imran ayat 163. Yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Asrizal Al-Hasani yang didampingi oleh Ibu Rita Herlinda. Sebelumnya kita sapa dulu Bapak Ustadz. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ibu Rita sehat? Alhamdulillah, sehat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai acara. Kita persilakan kepada Bapak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Syukran Bu Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahu azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya yang kita dapat kembali hadir pagi ini bersama-sama untuk mentadabburi Al-Qur'an. Allah berikan kita nikmat Islam, satu-satunya agama yang Allah ridai. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Jadi alhamdulillah kita bersyukur menjadi orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah Allah. Pada hari ini kita berpuasa, itu karena iman. Coba kalau kita tidak beriman, kita tidak akan pernah berpuasa. Kita melakukan sholat, kita menyisihkan sebagian harta kita, itu karena kita punya iman. Dan kita yakin semua amal soleh kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian kita ringan langkah kita untuk meninggalkan perbuatan maksiat, itu juga karena iman. Dan Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, kita punya waktu, punya kesempatan untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah. Kita jadikan hari-hari kita hari-hari yang selalu bernilai ibadah. Tidak ada hari kita yang tidak bernilai ibadah. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita melakukan aktivitas dengan sempurna. Nah pagi ini Allah berikan kita nikmat mencintai Al-Quran. Bapak Ibu yang hadir pagi ini tentunya senang dengan membahas Al-Quran. Kalau tidak senang dengan Al-Quran, tidak ada yang memaksa Bapak Ibu satu orang pun. Bapak Ibu tidak naik Zoom, tidak ada yang bisa melarang Bapak Ibu. Tidak ada. Saya nggak bisa melarang, saya tidak bisa menyuruh, begitu juga Pak Helmi dan semua teman-teman kita, tidak ada yang bisa. Yang datang adalah keinginan sendiri. Bila Ibu klik, maka Ibu masuk ke sini dan kita siap membicarakan Al-Quran. Itulah nikmat tersendiri yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Hanya kepada orang-orang tertentu yang Allah berikan nikmat bahagia mentadabburi Al-Quran. Alhamdulillah. Dan kita
doa kepada Allah bahwa rasa nikmat ini Allah tetap berikan kepada kita sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, kita atasi semuanya. Dalam hidup ini tidak ada yang tidak ada persoalan, pasti ada persoalan, ada masalah, dan itu kita selesaikan dengan baik-baik. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang Allah utus untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Pada saat itu akhlak manusia sangat berada pada titik nadir. Seorang bapak membunuh anak perempuan. Bayangkan, seorang bapak membunuh anak perempuannya. Berhala pun disembah. Habis itu dimakan. Dibuat, disembah, dimakan. Itulah zaman jahiliyah. Nabi Muhammad mengutus. Dan dulu martabat perempuan tidak ada. Lalu Allah, Nabi angkat martabat perempuan melalui agama Islam. Kita bersyukur. Dan kita berharap kelak nanti di yaumil hisab berjumpa dengan beliau, sang idola kita, panutan kita. Dan kita berharap kelak nanti di yaumil hisab juga kita bersama-sama beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita meminta kepada Allah agar bertetangga dengan beliau. Bukan hanya sekedar mengantar ke surga, tapi bertetangga dengan beliau. Nah, modal kita kembali lagi apa modal kita? Kok jauh betul harapan kita? Iya, apa boleh buat? Harapan kita terlalu tinggi, modal kita cuma satu, mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan kita kali ini akan berujung dengan semua kebaikan. Baik, pagi ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat 163. Pagi ini saya ditemani oleh Bu Rita Herlinda. Sesama dulu. Assalamualaikum Bu Rita Herlinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Bu Rita Herlinda, sehari-hari sebagai apa, Ibu? Sekarang sudah jadi ibu rumah tangga, MC, Pak Ustaz. MC, ngomong cucu ya? Oh, iya. Tahun berapa Ibu pensiun? 2021. Dari guru ya? Ibu dulu ngajar apa? Mata pelajarannya? Sama dengan Pak Ustaz, itu akuntansi. Akuntansi? Ya. Bisa dong menjurnal? Insya Allah. Betul ya? Sekarang beli barang dengan kredit jatuh tempo 5 bulan. Gimana jurnalnya? Utang pada Utang? barang pada utang. Oh, barang pada berutang ya. Kalau utang itu istilah accounting-nya apa itu? Saya nggak sampai itu. Account payable. Debitir. Account payable. Oh, bukan liability. Oh, liability itu utang total. Kalau account payable itu utang dibayar. Liability itu utang secara keseluruhan itu, Pak Adil. Tahu juga Pak Adil ya? Ya, saya kan belajar account for manager. Oh iya, oke. Itu spesial untuk account manager aja, Pak. Kalau saya kan total Iya. semuanya. Iya, Oke, masih ingat ya? masih Baik. ingat. Ya. Masih ingat. Oke. Baik, Berita, sudah siap ayat 163. Ya. Berapa lama latihannya Bu Rita ini? Saya ini pengganti Pak Ustadz dari Bu Aini, suruh menggantikan yang pasnya itu baru seminggu yang lalu Pak Ustadz. Oh, besok sehari yang lalu lagi ya. Insya Allah. Untuk Berita baru 1 jam yang lalu dikasih. Sudah jadi. Insya Allah Pak Ustadz. Oke. Dengan doa. Ya, silakan Bu Rita Baik, Pak Ustadz. dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang saya hormati Bapak Ibu Pembimbing Gramatikal Al-Hasani dan Bapak Ibu Pembimbing Tahsin Al-Hasani, yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta Zoom kajian Ba'da Subuh pagi ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam Zoom kajian Ba'da Subuh Al-Hasani. Tak lupa pula salawat dan salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin Alamin. ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang pertama kepada Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani sebagai penemu, penyusun, dan pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani yang selalu dengan sabar membimbing kita semua agar dapat memahami ayat demi ayat dalam Al-Quran dengan menggunakan gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Saya sangat kagum dengan 5 pilar Al-Hasani yang salah satunya yang selalu diingatkan dan sering disampaikan oleh Ustadz bahwa Al-Quran itu mudah, dan mudah. Kalimat itulah yang memacu semangat untuk mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Semoga Ustadz dan keluarga selalu diberi kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu pembimbing, Ibu Nur Aini, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mendampingi Ustadz pagi ini sebagai pengganti untuk tampil karena Ibu yang ditunjuk sebelumnya sakit. Dan atas kegigihan Ibu Aini melatih saya, maka pagi ini saya ada di depan Bapak Ibu peserta Zoom kajian Ba'da Subuh. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, karena diskusi-diskusi Bapak dan Ibu pada setiap pagi menambah pemahaman kepada saya terhadap Al-Quran. Begitu juga terima kasih kepada Bapak Ibu pembimbing tahsin yang semua selalu menyempurnakan bacaan Al-Quran bagi kita semua. Hanya Allah lah yang dapat membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Kepada teman-teman kelas Oktober, saya sangat bersyukur dapat belajar bersama dengan Bapak Ibu. Karena dengan kebersamaan itu juga turut andil dalam keberhasilan kita dalam belajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Selanjutnya, saya akan mencoba menguraikan surat Ali Imran ayat 163. Sebelumnya, saya akan bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hum darajatu indallah. Wallahu basirun ma ya'malun. Shadaqallahul azim. Ayat 163 ini terdiri dari 9 penggalan. Dan dari 9 penggalan itu terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu penggalan 1 sampai dengan 3, sedangkan bagian kedua penggalan 4 sampai 9. Penggalan 1, hum. Penggalan kedua, darajatun. Penggalan ketiga, indallahi. Penggalan keempat, wal. Penggalan kelima, Allahu. Penggalan keenam, basirun. Penggalan ketujuh, bi. Penggalan kedelapan, ma. Penggalan kesembilan, ya'maluna. Pertama, itu bagian pertama. Penggalan pertama, hum.
merupakan kata ganti yang artinya mereka. Penggalan kedua, darajatun merupakan KB kata, cirinya ada domatain di akhir kata. Untuk mencari akar kata, hilangkan ciri kata bendanya yaitu tun, tinggal 3 huruf, patahkan semuanya, maka akar katanya daraja. Pola kata kerja, fa'ala, pola kata benda, fa'alatun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus 125 yang berarti pangkat atau martabat. Penggalan ketiga, indallahi merupakan kata benda majemuk. Dikatakan kata benda majemuk karena huruf terakhir berharakat kasroh yaitu hi yang terdiri dari kata inda dan Allahi. Inda merupakan kata benda kata kerja yang akar katanya anada, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun. Artinya terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 282, artinya di sisi. Allahi artinya Allah, karena harakat terakhir domah, maka Allahu menjadi Allahu, maka Allahu sebagai subjek dari kata berikutnya yaitu basir. Oh, maaf, Allahi yaitu Allah, artinya di sisi Allah. Maka pada bagian pertama ini berarti mereka bermartabat di sisi Allah. Maaf tadi salah. Berikutnya, penggalan keempat, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kelima, Allahu, merupakan subjek, karena harokat terakhirnya domah. Subjek dari kata berikutnya yaitu basirun. Penggalan keenam, basirun merupakan kata benda superlatif. Cirinya ada domatain di akhir kata dan ciri superlatifnya ada di antara huruf, ada yang sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Ini terdapat di dalam buku materi halaman 39. Akar kata basoro dalam mencari akar kata, buang huruf ya yang merupakan huruf sia, tinggal 3 huruf. Patahkan semua menjadi basora. Setelah melihat dari kamus, akar katanya basura. Polanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 66 yang berarti yang maha melihat. Penggalan ke-7, bi merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-8, ma merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-9, yakmaluna, bentuk KKSAD, cirinya ada ya di awal kata dan waw sukunna di akhir kata, menandakan pelakunya hum. Untuk mencari akar kata, buang ciri KKSAD-nya yaitu ya dan waw sukunna, tinggal 3 huruf. Patahkan semuanya menjadi amala. Setelah dilihat dalam kamus, akar katanya amila. Pola kata kerjanya fa'ala, artinya dalam kamus Mahmud Yunus halaman 281
mereka akan mengerjakan. Arti dari bagian kedua ini adalah, dan Allah Maha melihat dengan apa yang mereka kerjakan. Arti seluruh surat Ali Imran ayat 163 yaitu mereka bermartabat di sisi Allah dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mumtaz, Bu Rita. Alhamdulillah. Lega Bu Rita? Insya Allah Pak Ustadz lega. Alhamdulillah. Ya. Walaupun seminggu bisa ya? Bisa Berita? Belum pernah Pak Ustadz. Enggak kedengaran Maksudnya suaranya. Pak Ustadz? 1 hari sebelumnya misalnya ada yang mundur, 1 hari sebelumnya ditunjuk bisa ya? Berani ya? Insya Allah. Ya insya Allah biasa mungkin ada bimbingan dari Bapak Iya. Ibu pembimbing. Alhamdulillah. Dan kebetulan saya memang saat ini sudah mencoba-coba menguraikan itu, yang Ali Imran ini sudah sampai ayat 180. Nah, baik. Nanti kalau ada yang berhalangan tunjuk aja. Bisa, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, ya tadi sudah disampaikan oleh Bu Rita Herlinda dengan Mumtaz ya. Jadi saya tidak membahas lagi gramatikal, nanti kita langsung diskusi aja. Saya hanya bicara konteks sedikit, nanti akan dilengkapi oleh Pak Sa'ad Murdi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hum darajatun. Jadi mereka mendapat derajat, kehormatan, tingkatan atau martabat indallahi, di sisi Allah. Siapa mereka tadi? Itu yang sebelumnya tadi. Tidak sama lah orang yang mengikuti keridaan Allah. Orang mencari keridaan Allah, ya Allah berikan. Allah Maha Pemberi. Allah Maha mensyukuri. Jadi kalau kita mencari ridha Allah, Allah tidak akan pernah mengecewakan manusia. Baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau kata orang mencari nanam padi, tumbuh rumput. Nanam rumput, ya tumbuh padi. Kita cari keridhaan Allah, maka dunia akan menghampiri kita. Itu yang saya rasakan sekarang dengan Al-Quran ini, ya akhirnya dunia datang kepada kita. Tapi kalau kita cari dunia, maka ridha Allah jauh. Nah, jadi kalau tinggal kita berpikir nih, ini orang-orang yang mencari ridha Allah. Jadi di sisi Allah dia mendapat derajat yang tinggi, martabat yang terhormat. Nah di manusia aja kalau kita dapat derajat tinggi, senang. Coba Ibu pergi ke Kenduri kan ada tuh tempat khusus itu VVIP kan, tempat tamu terhormat. Itu kita ditempatkan di situ kan bangga kita. Sebagai tamu ditempatkan tempat tersendiri, nah kita dipandang oleh tuan rumah orang spesial. Biasa ada itu. Ataupun di bandara-bandara ada tempat VVIP, tempat very important person. Nah, insya Allah gitu juga. Kalau indallah itu very important person di mata Allah. Kenapa? Nah, amal ibadahnya dunia mencari keridhaan Allah. Kemudian wallahu dan Allah basirun, maha melihat. Nah, maha melihat itu Allah melihat apa saja. Mau di tempat gelap, di dalam gua yang gelap gulita, semut sedang berjalan, Allah lihat. Dalam perut bumi yang dalam sekali, Allah pun maha melihat. Jadi tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Allahu basiru bima ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan. Ya, termasuk kita. Apa yang kita kerjakan Allah melihat. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, malu kita, Allah lihat. Makanya kita nggak berani berbuat hal-hal yang Allah larang. Belum lagi malaikat yang mencatat semua. Jadi kita betul-betul menjaga diri kita, karena Allah maha melihat dengan apa yang kita kerjakan. Bagus Bu Rita Herlinda, bagus sekali presentasinya, mudah-mudahan Bu Rita Herlinda dan kita semuanya istiqamah bersama Al-Quran. Al-Quran kita jadikan teman sejati kita. Kita punya jargon, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Semoga Al-Quran yang kita pelajari ini betul-betul menjadi penyelamat kita nanti di yaumil hisab, menjadi pemberi sapaan bagi kita semuanya, dan bahkan juga bukan hanya kita, kedua orang tua kita, teman-teman kita semuanya, dan Al-Quran itu bisa memberikan kepada banyak orang. Demikian Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang salah, karena sama-sama belajar, tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, saya kembalikan kepada Ibu Eli Balikpapan untuk menutup dengan untuk habis itu melanjutkan kepada penjawab. Silakan Bu Eli. Ya, makasih Pak Ustadz.
Demikian uraian Al-Quran berikut penjelasannya surat Ali Imran ayat 163. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Amin.